Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tunji qailaha yauman nadamah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh turja syafa'atuhu yaumal qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ta'abi ta'watihi ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa niyatan khalisah wa azimatan rasyidah wa qalban khashi'a wa lisanan dhakira wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin hadirat para jamaah, para bapak ibu rahimakumullah, marilah kita lanjutkan tafsir surah Ali Imran ayat 121 sampai 129, yaitu berjudul Perang Uhud, pengorganisasian pasukan Islam dan mengingatkan kembali kepada kemenangan pada perang Badar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maq'ida lil qital wallahu sami'un alim. Dan ingatlah ketika engkau wahai Muhammad berangkat pada pagi hari meninggalkan keluargamu untuk mengatur orang-orang beriman pada pos-pos pertempuran. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Idhammat ta'ifatani minkum antafshala wallahu waliyuhuma wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ketika dua golongan dari pihak kamu ingin mundur karena takut, nanti akan kita bahas ya, ada dua kabilah yang ingin mundur dari medan peperangan, yaitu Bani Salimah dan Bani Harithah, karena terprovokasi oleh orang-orang munafik menjadi takut akhirnya. Padahal Allah adalah penolong mereka. Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Dan sungguh Allah telah menolong kamu dalam perang Badar, padahal kamu dalam keadaan lemah. Karena itu bertakwalah kepada Allah agar kamu mensyukurinya. Ittaqulu lil mu'minina alla yakfiyakum ayyumiddakum rabbukum bi 3,000 minal malaikati munzalin. Ingatlah ketika engkau Muhammad mengatakan kepada orang-orang beriman, apakah tidak cukup bagimu bahwa Allah membantu kamu dengan 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit? Bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadza yumtidkum rabbukum bi 5,000 minal malaikati musawwimin. Ya, cukup jika kamu bersabar dan bertakwa ketika mereka datang menyerang kamu dengan tiba-tiba, niscaya Allah menolongmu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda. Wa ma ja'alahu Allahu illa busyra lakum walitatma'inna qulubukum bih wa man nasru illa min 'indillahil azizil hakim. Dan Allah tidak menjadikannya pemberian bala bantuan itu melainkan sebagai kabar gembira bagi kemenanganmu, dan agar hatimu
tenang karenanya, dan tidak ada kemenangan itu selain dari Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Liyaqta'a tarafan minal ladzina kafaru aw yakbitahum fayanqalibu khaibin. Allah menolong kamu dalam perang Badar dan memberi bantuan adalah untuk membinasakan segolongan orang kafir atau untuk menjadikan mereka hina sehingga mereka kembali tanpa memperoleh apapun. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum dzalimun. Itu bukan menjadi urusanmu wahai Muhammad, apakah Allah menerima taubat mereka atau mengazabnya, karena sesungguhnya mereka orang-orang yang zalim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ghafurur rahim. Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan mengazab siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Inilah teks dan juga arti daripada ayat-ayat yang akan kita kaji ya pada kesempatan ini, yang mana kalau kita lihat dari latar belakang turunnya ayat ke-121 ini. Ayat ini turun pada kejadian perang Uhud. Ibnu Abi Hatim dan Abu Ya'la meriwayatkan dari Miswar bin Makhramah, ia berkata, saya bertanya kepada khalku. Khal ya, khal itu adalah paman dari ibu. Kalau bibi dari ibu adalah kholah ya. Jadi khal, paman dari ibu, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, ceritakan kepadaku tentang kisahmu pada perang Uhud. Lalu ia berkata, bacalah ayat setelah ayat 120 surah Al-Imran, maka kamu akan mendapati kisah kami pada perang Uhud. Maksudnya adalah mulai dari ayat yang kita baca tadi, wa Dauta ayat 121 sampai nanti 154 ya. Tsumma anzala alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asa. Maksudnya ayat tersebut setelah ayat 120 yang berjumlah kurang lebih sekitar 60 ayatan ya. Sedangkan untuk latar belakang turunnya ayat ke-128 diceritakan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa pada perang Uhud gigi depan Rasulullah SAW mengalami keretakan. Kepala beliau yang mulia terluka sampai darahnya menetes di wajah beliau. Lalu beliau berkata ini ya, sebagai seorang manusia ya, seorang Rasul pun beliau adalah sebagai manusia, pada saat itu ada kesedihan dalam dirinya dan yang memberikan penyesalan ya kepada kaumnya yang memusuhi. Kaifa yuflihu qaumun fa'alu hadza binabiyihim wa huwa yad'uuhum ila rabbihim, fanazalat hadhil ayah. Bagaimana akan selamat sebuah kaum yang berani melakukan hal ini terhadap nabi mereka, padahal ia mengajak mereka kepada Tuhan mereka. Lalu turunlah ayat ini 128 ya, menjadi peringatan atas sikap Rasulullah yang marah kepada kaumnya. Nah, maka diingatkan ini, laisa laka minal amri syai', kamu tidak punya urusan sesuatu pun wahai Muhammad. Apakah awyatuba alaihim, Allah menerima taubat mereka atau yu'adzibahum, menyiksa mereka, itu bukan urusan Nabi Muhammad, itu urusan Allah. Fa innahum dzalimun, karena mereka itu adalah orang-orang yang zalim ya. Jadi memang ada ayat-ayat dalam Al-Quran yang menjadi teguran kepada Rasulullah atas sikap beliau yang mungkin ada unsur subjektivitasnya ya. Ketika Allah menganggap itu tidak benar, maka diluruskan, ada wahyu yang turun dari langit, sehingga inilah yang dinamakan Rasul itu memiliki sifat al-ismah. Beliau adalah seorang yang maksum, seorang yang terjaga
sifatnya isma, sifatnya terlindungi, terjaga dari kekhilafan, kesalahan. Kalaupun salah maka ada teguran dari Allah, turunnya wahyu langsung, ataukah mungkin ya dari sahabat yang lain atau dari peringatan fenomena yang lainnya, tapi tidak dibiarkan Rasulnya dalam keadaan yang tersesat. Imam Ahmad dan Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allahumma la'an fulanan, Allahumma la'an al-Harith bin Hisham, Allahumma la'an Suhail bin Amr, Allahumma la'an Safwan bin Umayyah. Qala, ya Allah, laknatilah si fulan, ya Allah laknatilah Harith bin Hisham, ya Allah laknatilah Suhail bin Amr, ya Allah laknatilah Safwan bin Umayyah. Ini tokoh-tokoh musyrikin Quraisy sebagai punggawa perang pada saat perang perang Uhud ini. Maka fanazalat hadhil ayat, maka turunlah ayat ini, laisa laka minal amri syai' aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum dzalimun. Qala fa tiba 'alaihim kullihim, ya, maka tiba 'alaihim kullihim, diterima ya tobat mereka semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Bukhari juga meriwayatkan hadis yang sama dari Abu Hurairah, menceritakan Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata, cara menyingkronkan kedua hadis ini adalah bahwa setelah apa yang Rasulullah alami pada perang Uhud, maka di dalam sholat beliau mendoakan tidak baik atas orang-orang yang tersebutkan di dalam hadis di atas. Lalu turunlah ayat ini berkaitan dengan dua hal yang dijelaskan oleh kedua hadis di atas, yaitu luka yang dialami oleh Rasulullah pada perang Uhud dan doa beliau yang tidak baik atas mereka. Intinya adalah bahwa ayat ini turun pada kejadian perang Uhud, namun tidak menutup kemungkinan ayat ini bersifat lebih umum, mencakup kejadian-kejadian yang lain yang terjadi setelah perang Uhud. Adapun apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah berhenti dari mendoakan tidak baik, melaknati terhadap Ra dan Zakwan setelah turunnya ayat ini, maka di dalam sanad riwayat ini terdapat illat atau terdapat cacatnya, yaitu al-idraj dari perkataan Zuhri dari orang yang menyampaikan kepadanya, yaitu kandungan hadis sampai Allah menurunkan ayat laisa laka minal amri syai', yaitu sampai ayat ke-128 ini. Karena kisah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim ini berlangsung setelah kejadian perang Uhud. Nah, adapun teks artinya adalah Rasulullah pernah berdoa dalam sholat subuh, ya Allah laknatilah Ri'al, kemudian Tikwan dan Usayyah, hingga akhirnya Allah menurunkan ayat ini, yaitu ayat 128 surat Ali Imran. Jadi memang ada perbedaan latar belakang ini biasa ya, dan perbedaan para ahli tafsir juga biasa ya, tidak kita perdalam dalam masalah itu. Ada riwayat Imam Bukhari yang lainnya disebutkan, karena Rasulullah SAW hina yafruhu fi sholatil fajr minal qiraati yukabbiru wa yarfa'u ra'sahu wa yaqul, bahwa Rasulullah apabila ingin mendoakan tidak baik terhadap seseorang atau ingin mendoakan baik seseorang, maka beliau membaca doa setelah rukuk. Wa yaqulu, ketika beliau mengatakan sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu, tsumma yaqulu, kemudian beliau berdoa atau membaca pada saat wa huwa qaim, saat beliau berdiri ya, saat i'tidal itu, Allahumma anjil Walid ibn al-Walid wa Salamah bin Hisham wa Ayyash ibni Abi Rabi'ah wal mustad'afina minal mu'minin. Ya Allah, selamatkanlah Al-Walid bin Al-Walid, Salimah bin Hisham dan Ayyas bin Abi Rabi'ah dan orang-orang yang lemah di kalangan orang-orang mukmin. Allahumma shdud wat'ataka ala mudhar, ya Allah keraskanlah hukumanmu atas mudhar, waj'alha alaihim sinina kasini Yusuf, dan jadikanlah hukuman itu berupa tahun-tahun mereka menjadi seperti tahun-tahun Nabi Yusuf, yaitu tahun-tahun kekeringan dan paceklik. Allahumma la'an Lihyan wa Ri'lan wa Zakwan wa Usayyah wa asatillahu wa rasulah. Ya Allah, laknatilah beberapa nama
kaum ini Lihyan, Ri'lan, Dzikwan dan Usayyah, mereka adalah orang-orang yang telah melakukan maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Summa balagna annahu taraka dzalik. Kemudian sampai berita kepada kami bahwa beliau meninggalkan doa kunut itu setelah turun ayat laisa laka minal amri syai' al-ayah ya. Jadi ini yang disebut dengan kunut nazilah ya. Memang ada khilafiyah, perbedaan di antara ulama apakah masih berlaku pensyariatan kunut nazilah ini ataukah sudah berhenti sejak turunnya ayat 128 Ali Imran ini. Nah, ini ada perbedaan di kalangan ulama ya, termasuk pelaksanaannya pada sholat subuh itu sendiri ada perbedaannya. Berikutnya tentang munasabatul ayah, persesuaian ayat ya. Setelah Allah menjelaskan tentang larangan menjadikan para musuh sebagai bitonah, orang dekat, orang kepercayaan, tangan kanan, maka selanjutnya di dalam ayat ini Allah menyebutkan contoh atau bukti real yang diambil dari medan peperangan kaum muslimin, yaitu bahwa pemicu utama kenapa dua kelompok Bani Salimah dan Bani Harithah lemah semangat, merasa takut dan ingin mundur adalah sikap orang-orang munafik dengan pimpinan mereka, Abdullah bin Ubay bin Salul. Orang-orang munafik tersebut di bawah pimpinan Abdullah bin Ubay bin Salul melakukan upaya-upaya untuk melemahkan dan mematahkan semangat dua kelompok di atas. Nanti akan kita singgung bagaimana kisah perdebatan ataupun musyawarah lah ya, diskusi ya, pada saat menjelang keberangkatan perang Uhud itu. Nah, termasuk di sini ada tokoh gembong munafikin Abdullah bin Ubay yang berhasil memprovokasi barisan kaum muslimin supaya tidak jadi berangkat perang, sehingga menimbulkan kegalauan, memicu kegelisahan kepada dua kabilah Bani Salimah dan Bani Harithah ini. Itu akibat ada persekongkolan ya dengan orang-orang kafir. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari Jabir, ia berkata, "Fina nazalat idhamat ta'ifatan minkum antafshala wallahu waliyuhuma." Ayat 122 surah Al-Imran turun berkaitan dengan kami. Jabir berkata, kami adalah at-ta'ifatani, dua golongan yang disebutkan di ayat ini, yaitu Bani Harithah dan Bani Salimah. Banu Harithah wa Banu Salimah wa ma nuhibbu annaha lam tunzal liqouli ta'ala wallahu waliyuhuma. Dan kami tidak senang seandainya ayat ini tidak turun, karena di dalam ayat ini Allah berfirman dan Allah adalah penolong bagi kedua golongan itu. Artinya justru mereka senang ya dengan turunnya ayat ini, karena berarti menunjukkan Allah cinta kepada dua kelompok, dua kabilah ini. Nah, itulah jadi hikmah ya. Ketika mereka mengalami kegelisahan, justru Allah memberikan penguatan dan memberikan hiburan kepada dua kabilah ini. Ayat-ayat ini berbicara seputar perang Uhud. Tepatnya ada 60 ayat yang diturunkan berkaitan dengan perang Uhud, yaitu mulai ayat 121 sampai dengan ayat 180 surah Ali Imran. Di tengah-tengah pembicaraan tentang perang Uhud ini disisipi pembicaraan yang menyinggung tentang kisah perang Badar, dengan tujuan untuk mengingatkan nikmat dan karunia yang telah diberikan Allah kepada kaum muslimin pada perang Badar berupa kemenangan, meskipun pada waktu itu jumlah dan perlengkapan mereka tidak memadai. In tamsaskum qarhun faqad masal qauma qarhum mithlu. Kalau kalian tertimpa luka, tertimpa kekalahan, maka sesungguhnya telah menimpa kepada orang-orang kafir itu kekalahan pada perang Badar. Jadi sudah menjadi sunnatullah ya, kalah menang, tidak perlu menjadikan putus asa ya, kepada barisan kaum muslimin. Wa tilkal ayyamu nutawiluha bainan nas. Maka itulah hari-hari pergiliran kekuasaan yang diberikan Allah kepada manusia. Kadang menang, kadang kalah, itu biasa ya. Pergiliran kekuasaan itu, kemenangan, kekalahan itu hal yang biasa, tidak perlu diratapi. Nah, cuma sekalian ya, sebagai pengingat ya kepada kita semuanya, mari sejenak kita coba untuk menghayati kembali tentang peristiwa besar ya yang dialami oleh kaum muslimin pada saat
mereka diperintahkan Allah Ta'ala untuk melakukan perang pertama di dalam Islam, perang pada periode Madinah. Ketika periode Mekah belum diizinkan perang karena kaum muslimin belum memiliki wilayah teritorial, kekuasaan. Kalau kaum muslimin perang pada fase Mekah ya habis ya, tidak ada eksistensi lagi. Tapi ketika kaum muslimin sudah memiliki teritorial kekuasaan di Madinah, memiliki negara di Madinah, maka kaum muslimin untuk eksistensinya diperintahkan untuk melakukan peperangan, baik itu secara defensif ataupun ofensif untuk ekspansi. Nah, termasuk momentum peristiwa perang Badar yang disebut Ghazwatu Al-Badr Al-Kubra, perang Badar yang besar. Kenapa dikatakan Ghazwah Badar Kubra, perang Badar yang besar? Karena sebelum-sebelumnya itu sudah diawali dengan ekspedisi-ekspedisi kecil. Kurang lebih ada 5 atau 6 ekspedisi yang mengawali peristiwa perang Badar Kubra ini. Jadi perang Badar Kubra ini terjadinya adalah pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Jadi ada sekian banyak peperangan yang dilakukan Rasulullah juga oleh para generasi sesudahnya, dan juga termasuk kemenangan kaum muslimin itu banyak terjadi pada bulan Ramadan. Sehingga Ramadan itu diantara keistimewaannya adalah syahrul jihad wan nasr ya, perang, perjuangan dan juga kemenangan. Jadi pada saat itu diawali oleh latar belakang ya. Jadi latar belakang ini penyebabnya adalah bahwasanya umat Islam diusir dari Mekah. Mereka punya kampung halaman, tetapi selalu dipojokkan, diintimidasi, dan pada puncaknya ya diusir dari kampung halamannya. Kemudian umat Islam ditindas oleh kaum kafir Quraisy yang ada di Mekah, sehingga mereka meninggalkan harta benda yang mereka miliki, apapun itu, properti, sawah, ladang, kemudian juga ternak, dagangan, semua toko-toko itu ditinggal pada saat kaum muslimin berhijrah dari Mekah ke Madinah. Semuanya disuruh untuk meninggalkan, termasuk Abdurrahman bin Auf, seorang yang kaya raya pada saat di Mekah, ketika mau hijrah itu disuruh untuk meninggalkan harta bendanya. Bahkan istrinya saat itu yang masih kafir juga disuruh untuk ditinggalkan di Mekah, tidak boleh dibawa ke Madinah ya. Jadi banyak kaum muslimin yang mengalami seperti itu. Nah, di sini ada momentum di mana ada kafilah dagang yang terdiri dari orang-orang Quraisy ya. Mereka melakukan perjalanan dari Mekah ke Syam, ke Syria. Nah, pada saat pulangnya itulah mereka membawa harta benda yang sangat banyak dan hanya dikawal oleh sekitar 30 atau 40 orang saja dari kalangan orang-orang Quraisy. Sehingga ini kesempatan ya. Kesempatan untuk mengambil, merampas harta benda tersebut sebagai kompensasi atas harta benda yang ditinggalkan di Mekah, yang dipaksa dirampas oleh orang-orang Quraisy. Nah, seperti itu ya latar belakangnya. Nah, jadi inilah yang menjadikan kaum muslimin ya pada saat itu mencegat kafilah dagang tersebut, dan akhirnya pontang-panting Abu Sufyan akhirnya minta bantuan bala tentara ke Mekah. Nah, maka terjadilah perang Badar Al-Kubra ini ya. Jadi pada saat itu ya orang-orang kafir Quraisy mereka tidak ada seorang pun yang tertinggal, yang absen ya. Mereka begitu semangat untuk melawan pasukan kaum muslimin. Jadi dikisahkan ya, jumlah mereka ini adalah 1000 ya, 1000 tentara dengan kekuatan yang sangat banyak, 1000 tentara atau 1000 prajurit ini, yaitu terdiri 600 orang dengan memiliki persenjataan yang lengkap,
kemudian mereka membawa 700 ekor unta ya, dan 300 ekor kuda. Jumlah yang kekuatan yang bagus lah pada saat awal-awal itu. Sementara kaum muslimin ini jumlahnya sangat minim ya, 300-an ya, antara 313, ada bahkan mengatakan 315 ya. Nah kemudian saat itu 70 unta yang ditunggangi dan hanya 2 ekor kuda saja. Sementara yang lain berjalan kaki ya. Mungkin gantian ya, untuk menempuh perjalanan ya, dari Madinah saat itu ke lembah Badar. Badar ini para ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan Badar ini adalah nama sumur yang pemiliknya bernama Badar, nah, sehingga dinamakan sumur Badar. Ada yang mengatakan Badar ini adalah memang lokasi sumber air di situ, sehingga disebut sumber air bernama Badar ya. Nah, jadi intinya pada saat itu awal-awal memang kaum muslimin posisinya tidak menguasai sumber air ya. Ketika itu Rasulullah memutuskan satu lokasi, kemudian ada seorang sahabat yang ahli strategi perang bertanya, ya Rasulullah, apakah lokasi ini paten wahyu yang harus kita taati, ataukah ini sebatas strategi peperangan saja? Kata Nabi, ini strategi perang saja. Pendapat saya lah intinya begitu ya. Maka sahabat ini mengusulkan sebaiknya kita bergeser untuk mendekati sumber air supaya kita bisa bertahan lama, tidak kehausan ya, tidak kekeringan ya, tidak kelaparan. Maka usulan dari sahabat ini diterima. Ini menunjukkan Nabi itu memiliki sifat demokratis, pemimpin yang demokratis, bukan pemimpin yang otoriter, yang diktator ya. Pemimpin yang menerima masukan-masukan dari anggotanya, tidak berdalih atau tidak kukeh dengan pendapat pribadinya. Nah, termasuk di sini ya contoh usulan kaum muslimin mendapatkan posisi yang nyaman, sehingga dengan itulah mereka akhirnya pada saat peperangan mendapatkan kemenangan yang luar biasa. Perang Badar ini disebut Yaumul Furqan, yang diabadikan di Al-Anfal ayat 41 ya. Walaupun mereka diabadikan tadi di ayat 1, 2, 3 Al-Imran ini jumlah mereka sedikit, tetapi karena mereka ini memiliki keimanan yang luar biasa ya, ketabahan, kesabaran dan ketawakalan yang luar biasa, sehingga mereka mendapatkan pertolongan dari Allah Ta'ala. Pada saat malamnya Rasulullah SAW beristighotsah, meminta perlindungan kepada Allah Ta'ala dengan menengadahkan kedua tangannya, berdoa dengan khusyuk sekali kepada Allah Ta'ala, yang diantara potongan doanya, Allahumma anjisli ma wa'atani, ya Allah karuniakanlah, kabulkanlah kepadaku apa yang telah engkau janjikan kepadaku. Allahumma ati ma wa'atani, ya Allah berikanlah kepadaku terhadap apa yang telah engkau janjikan kepadaku. Allahumma intuhlik hadhil isabah min ahli Islam la tu'bata fil ardi, ya Allah seandainya engkau hancurkan komunitas kaum muslimin ini, niscaya engkau tidak akan disembah di muka bumi ini. Ini kan merupakan permohonan yang seolah-olah ya, dalam tanda kutip kan, seolah-olah ada semacam penekanan ya kepada Allah Ta'ala. Tetapi ini didoakan oleh beliau karena saking betapa kondisi kaum muslimin saat itu sangat butuh dengan pertolongan Allah. Akhirnya ridanya, selendangnya terjatuh dan dikembalikan oleh Abu Bakar. Kemudian para sahabat saat itu juga dalam kondisi yang sangat hening, yang sangat hikmat, mereka memohon berdoa kepada Allah Ta'ala yang diabadikan di Al-Anfal ayat ke-9, ittastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Ingatlah ketika kalian beristighosah, memohon perlindungan kepada Allah, sehingga Allah mengabulkan doa kalian. Maka terjadilah pertempuran yang dahsyat antara dua pasukan, dan pada akhirnya kaum muslimin mendapatkan kemenangan ya. Jadi saat itu orang-orang Quraisy terbunuh 70 orang dan ditawan 70 orang, sementara kaum muslim yang meninggal 14 orang yang syahid ya. Sehingga dampak daripada perang
Badar ini meningkatkan keimanan umat Islam, juga menempatkan kaum muslimin dalam posisi yang diperhitungkan, dan juga memperkuat otoritas Nabi Muhammad sebagai pemimpin di Madinah ya. Jadi ternyata gak bisa dianggap remeh ini. Orang-orang yang dulu terusir dari Mekah sekarang berhadapan ya. Jadi pada perang Badar ini banyak sekali kasus-kasus ujian ya. Ada ayah menghadapi anaknya sendiri di medan perang, ada saudara menghadapi saudaranya sendiri di medan perang. Nah, mereka saling berperang, saling membunuh untuk menegakkan keyakinannya masing-masing. Yang muslim ilau kalimatillah, ikhlas karena Allah, perang lillahi ta'ala. Yang kafir adalah mempertahankan kekafirannya, mempertahankan kesesatannya. Nah, jadi itulah disebut Yaumul Furqan, hari pemisah, pembeda antara hak dan yang batil. Sehingga orang-orang kaum muslimin yang ikut berperang di medan Badar ini memiliki keistimewaan ya. Ahlul Badar ini memiliki keistimewaan di hadapan Allah Ta'ala. Bahkan ada hadis qudsi yang mengatakan, i'malu ma syi'tum atau if'alu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Kerjakan semau kalian karena aku telah ampuni kepada kalian. Nah, sampai kisah tentang bagaimana Hatib bin Abi Balta'ah pada saat membocorkan rahasia mau adanya Fathu Mekah itu kan mau dibunuh oleh Umar, tapi karena dia adalah Ahlul Badar, Rasulullah memaafkannya. Nah, itulah istimewanya orang-orang dari Ahlul Badar ya, sehingga ada sebagian kaum muslimin yang bersolawat menjadikan mereka sebagai wasilah tawasul dalam berdoa bi ahlil badri ya Allah itu ya. Solawat Badar itu ya saking memberikan penghormatan, pengagungan kepada orang-orang atau para sahabat yang ikut dalam perang Badar ini. Nah, kurang lebih seperti ini ya pada saat terjadinya peperangan ya, perang Badar ini udwatul dunya dan ini udwatul quswa. Jadi kaum muslimin pada saat itu ya mencegat ya, ini kalau kafilah dagang dan ini adalah kafilah peperangan tentara ya. Jadi sebagaimana biasanya pada saat ini jumlah kurang ya, yang populer adalah 1000 orang. Jadi sebelum peperangan itu ada semacam mubarozah, yaitu duel 1 lawan 1 antara panglima-panglima dari kaum muslimin menghadapi panglima-panglimanya orang-orang Quraisy ini. Ali bin Abi Thalib berduel melawan Al-Walid bin Utbah, kemudian Ubaidah bin Haris melawan Syaibah bin Rabi'ah, dan Hamzah bin Abdul Muthalib melawan Utbah bin Rabi'ah, yang ketiga-tiga panglima dari Quraisy ini tewas semuanya. Adapun dari panglima kaum muslimin ini Ubaidah ini terluka parah dan akhirnya syahid ya, meninggal dunia. Nah, adapun Ali dan Hamzah ini ya tetap hidup. Nah, kalau Hamzah meninggalnya nanti pada perang Uhud ya. Jadi inilah peperangan yang kurang lebih petanya seperti ini ya. Badar ini adalah tempat antara Madinah dan Mekah. Jadi kelebihan ataupun keistimewaan perang Badar ini adalah perang pertama yang memiliki kesan ya dalam mendohirkan ataupun mengeksiskan kekuatan Islam, juga merupakan titik permulaan perkembangan Islam, dan juga menjadi pemutus antara kebenaran dan kebatilan. Yaumul Furqan tadi juga sebagai penggerak utama kepada tentara Islam, yaitu sebagai keimanan kepada Allah, bukan berasas kepada perkauman, kebencian, dendam dan asabiyah, tapi lillahi ta'ala ya. Dan inilah nama-nama syuhada pada perang Badar ya, mulai Umair bin Abi Waqqas, Sofwan bin Wahab, yang kita sebut tadi adalah Ubaidah bin Harith ini ya, salah satu panglima, sampai Auf bin Al-Harith radhiyallahu anhu jami'an. Ini diabadikan ya, ini pelakat ini ataupun monumen ini ya di lembah Badar sana. Adapun tentang perang Uhud ya yang terjadi ya pada bulan Syawal tahun 3 Hijriah, jadi 1 tahun sesudah perang Badar ya. Ini dikarenakan latar belakang terbunuhnya tokoh-tokoh penting dari kaum Quraisy, kaum kafir Quraisy terbunuh pada perang Badar, dan juga adanya provokasi
dari Ka'ab bin Ashraf terhadap kaum kafir Quraisy. Ka'ab bin Ashraf ini intelektual mereka, tapi juga memiliki hati yang busuk sehingga memprovokasi ya supaya membalas dendam orang-orang Quraisy atas kekalahan mereka di perang Badar, dan juga keinginan untuk membuka kembali jalur perdagangan menuju Syam ya. Karena tadi sudah kita ceritakan kafilah dagang yang dicegat oleh kaum muslimin di Madinah ini menjadi tertutup. Mereka tidak bisa mengakses perdagangan ke Syam atau ke Syria lagi. Kemudian juga dilatar belakangi oleh kekalahan kaum kafir Quraisy saat perang Badar itu. Dan jemaah sekalian, ini hal yang menarik ya. Pada saat Rasulullah sebelum menghadapi pasukan di perang Uhud ini ya, itu bermusyawarah dengan para sahabat ya, minta pendapat mereka. Jadi memang beliau rajin untuk bermusyawarah, memutuskan sesuatu dengan musyawarah. Dikumpulkanlah bagaimana pendapat mereka ya. Ada aspirasi dari para sahabat. Kalangan tua ini memiliki pendapat, termasuk gembong munafikin Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini kan pura-pura masuk Islam saja ya, di barisan kaum muslimin, aslinya dia Yahudi kafir. Nah, ini mengusulkan untuk tetap tinggal di dalam kota Madinah dan melawan pihak musuh di jalan-jalan kota Madinah, membiarkan orang-orang kafir masuk kemudian dihabisi di dalam kota, dilawan di dalam kota begitu. Dan memang waktu itu Rasulullah juga memiliki pandangan untuk tidak keluar dari dalam kota Madinah. Namun para sahabat dari kalangan muda yang sangat bersemangat, termasuk diantara mereka adalah orang-orang yang tidak ikut dalam perang Badar, mengusulkan untuk keluar menjemput pasukan musuh di luar kota Madinah. Mereka berkata kepada Rasulullah bahwa kami pergi keluar menjemput musuh agar mereka tidak menuduh bahwa kita lemah dan takut kepada mereka. Jadi akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memenuhi permintaan daripada para sahabat dari kalangan muda ini. Beliau mempersiapkan baju besinya dipakai, perbekalannya disiapkan dan lain sebagainya. Nah, ternyata setelah itu kalangan muda ini melihat kasihan kepada Rasulullah. Kok sepertinya Rasulullah terpaksa melakukannya. Mereka mencoba untuk mundur ya, artinya merevisi pendapatnya. Wahai Rasulullah, kalau memang Anda keberatan keluar dari Madinah, nggak apa-apa. Mari kita bertahan di sini. Sudah, kita nggak jadi keluar. Itu mereka sudah merevisi pendapatnya. Tapi Rasulullah SAW sudah kadung persiapan, maka beliau mengatakan bahwasanya pantang bagi seorang Rasul sudah mempersiapkan baju besinya, sudah memakai ini dan itu, pantang untuk mundur. Mari silakan kita ikut keluar semuanya ya. Jadi saat itu beliau mengakomodir ya pendapat para sahabat kaum muda ini yang memang jumlahnya suaranya lebih banyak ya, sehingga beliau mengikuti. Nah, walaupun pada akhirnya ketika terjadi desersi orang-orang munafik yang tadi kita ceritakan dari gembong munafikin Abdullah bin Ubay bin Salul ini, akhirnya tidak jadi keluar ke Bukit Uhud ini. Jadi pada awalnya kaum muslimin yang dipersiapkan itu adalah sejumlah 1.000 orang menghadapi pasukan orang-orang Quraisy yang 3.000 orang ya. Jadi kaum munafikin melakukan penggembosan, provokasi tadi ya, sehingga ada 300 orang pulang kembali, tidak jadi berangkat ke Bukit Uhud ini. Nah, jadi ada 300 disersi tadi, tentara nggak jadi berangkat perang. Nah, termasuk inilah yang menjadikan dua kabilah Bani Salimah dan Bani Harithah menjadi ciut nyalinya tadi, karena ada 300 teman-temannya yang pulang, yang tersisa hanya 700 tadi. Nah, jadi itulah yang terjadi dinamika ya sebelum peperangan ya, tapi tidak menyurutkan langkah Rasulullah untuk membuat berbagai macam strategi ya. Beliau menempatkan intelijen di sarang musuh, juga ada majelis permusyawaratan militer, dan beliau juga menginspeksi pasukan. Dan yang keempat, tidak meminta pertolongan kepada orang-orang kafir, karena memang kondisinya sangat rawan. Kalau minta pertolongan maka justru akan membocorkan rahasia kaum muslimin.
Yang kelima, meredakan konflik internal. Nah, tadi ada perbedaan pendapat antara kalangan tua, kalangan muda. Ini hal yang merupakan dinamika PR yang wajib untuk diredakan. Kemudian yang keenam, posisi yang strategis, ya, memang strategis awalnya posisi yang ditempati oleh kaum muslimin dengan Jabal Rumat atau bukit yang ditempati oleh pasukan anak panah ini. Kemudian yang ketujuh, pembagian komando dan pos militer, dan juga ada semangat jihad, ya, terutama mereka yang sudah berpengalaman di perang Badar, mereka berangkat kembali. Kemudian yang belum ikut perang Badar juga lebih semangat mereka untuk merasakan bagaimana medan perjuangan menghadapi orang-orang kafir ini. Nah, saat itu ya, pasukan kafir dan kaum muslim ini, kalau pasukan Quraisy ini terdiri dari berbagai dibagi, ada pasukan sayap kiri yang dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal yang saat itu belum masuk Islam. Pada akhirnya Ikrimah ini masuk Islam juga. Kemudian pasukan sayap kanan itu juga dipimpin oleh Khalid bin Walid yang saat itu belum masuk Islam, yang justru ini yang menjadikan orang-orang Quraisy mendapatkan kemenangan pada akhirnya. Dan pasukan lainnya dipimpin oleh Sofwan bin Umayyah, yang mana dia ini adalah seorang yang ahli dalam menunggang kuda, jadi merupakan ahlinya lah, terkenal saat itu. Sedangkan kaum muslimin pada saat itu, Rasulullah mengatur siasat perang dengan pemanah 50 orang dipimpin oleh Abdullah bin Jabir atau Abdullah bin Jubair, ya, yang ditempatkan di atas bukit guna memantau musuh, melindungi kaum muslimin. Saat itu dilindungi dari atas bukit ini, sedangkan pasukan lainnya disiagakan di bawah bukit Uhud. Saat itu bendera peperangan dipegang oleh Mus'ab bin Umair yang merupakan juru dakwah, diutus ya saat itu ke Madinah dan berhasil mendakwakan Islam di Madinah. Kemudian di sayap kanan itu dipimpin oleh Zubair bin Awam, sayap kiri dipimpin oleh Mundir bin Amir. Jadi pasukan sudah bersiap-siap pada saat itu, ya. Jadi proses peperangannya, pertempuran para tokoh Quraisy dengan kaum muslimin. Nah, ternyata di sana ada serangan mendadak dari Khalid bin Walid, dan ada peristiwa terbunuhnya sahabat mulia Mus'ab bin Umar oleh Ibnu Qom'ah dari Quraisy, ya. Jadi Umar ibnu Qom'ah inilah yang berhasil membunuh Mus'ab bin Umar, tetapi memberikan berita yang bohong kepada pasukan bahwasanya yang dibunuh itu adalah Nabi Muhammad. Jadi ada berita bohong yang tersebar seperti itu, ya. Sehingga mental kaum muslimin saat itu menjadi down. Waduh, Rasulullah meninggal, bagaimana ini? Nah, ternyata yang dibunuh bukan Rasulullah tapi Mus'ab ini. Dan memang luar biasa ya kisahnya Mus'ab bin Umar ini, pejuang yang saat di Mekah menjadi pemuda yang paling berju, ya, dengan latar belakang keluarga yang sangat mewah, ketampanan yang luar biasa, yang menjadi idola gadis-gadis di Mekah. Kalau beliau lewat mungkin jarak 500 meter sudah tercium bau parfum yang wangi dari Mus'ab bin Umar ini. Betapa dahsyatnya pribadi daripada Mus'ab ini. Tapi ketika beliau hijrah dan juga ikut perang Uhud ini, beliau syahid di medan Uhud. Dan pada saat akhir peperangan Rasulullah melihat jasad Mus'ab bin Umar ini, ya, yang mana kain kafannya kalau diseret ke atas kakinya kelihatan, kalau diseret ke bawah kepalanya kelihatan, maka ditaruhlah ke atas, kemudian yang kaki ini ditutup dengan rumput-rumputannya. Itulah kesahajaan, kesederhanaan dari Mus'ab bin Umar saat meninggal tetapi dalam keadaan syahid, ya, yaitu kemuliaan insyaallah. Kemudian terbunuhnya Ubay bin Khalaf dari kaum Quraisy oleh Rasulullah. Jadi jemaah sekalian, sepanjang peperangan yang dilakukan Rasulullah, yang menurut ahli sejarah beliau perang itu 27 kali, ternyata beliau itu hanya membunuh musuh 1 kali ini saja, yaitu Ubay bin Khalaf ini. Karena dialah yang melakukan provokasi-provokasi, ya,
Jadi Rasulullah membunuh satu-satunya adalah Ubay bin Khalaf dan mundurnya pasukan pimpinan Khalid bin Walid. Jadi hasil akhir perang Uhud ini, pasukan pemanah di Uhud telah diuji Allah dengan harta yang ditinggalkan oleh tentara kaum kafir. Jadi pada awal peperangan orang-orang kafir terdesak, sehingga mereka yang melihat kondisi kaum kafir kocar-kacir itu turun ya dari Jabal Rumat yang sekarang masih ada. Biasanya kalau kaum muslimin jamaah haji atau umroh city tournya ke Jabal Uhud ini, di sanalah mereka pasukan anak panah yang 50 orang tadi sudah eksis, tapi ketika melihat orang-orang kafir ini berantakan ya, ini tergiur dengan harta ghanimah, harta dunia mereka telah meninggalkan dengan mereka yang strategis. Akhirnya tentara Islam mengalami kekalahan karena sebagian mereka gagal dalam ujian Allah. Padahal sebelumnya Nabi memberikan pesan ya kepada orang-orang pasukan panah ini yang berada di Jabal Rumat ini. Itu diberikan pesan, apapun kondisinya jangan meninggalkan pos kalian. Ternyata mereka tergiur ya dengan harta ghanimah yang didapatkan ya dari pasukan kafir yang berantakan di bawah. Nah, maka ini dimanfaatkan oleh ini Jabal Khalid ini, pasukan sayap yang dipimpin Khalid ini adalah kekuatan pasukan daripada orang Quraisy ini ya. Yang sayap sini adalah dipimpin oleh Ikrimah bin Abi Jahal, sayap sini dipimpin oleh Khalid. Jadi pada saat pasukan anak panah turun dari bukit, mereka mengambil ghanimah dari para tentara yang tewas dari orang-orang kafir. Saat itulah Khalid bin Walid yang masih dalam kondisi kafir memanfaatkan dengan melewati dengan pasukannya dari balik bukit dan menguasai bukit ini, dan dengan leluasanya menembaki, ataupun saat itu adalah dengan anak panah ya, anak panah kepada pasukan kaum muslimin yang ada di sini. Jadi Rasulullah saat itu dalam kondisi yang sangat tragis ya, beliau kondisinya ya. Jadi Rasulullah mengalami pendarahan di kepalanya, beliau juga mengalami luka-luka yang berat ya. Ada sahabat yang melindungi beliau, Thalhah bin Ubaidillah. Ada sahabat yang bahkan sampai menghisap darah Rasulullah dan menelannya. Saya lupa namanya, ada sahabat yang seperti itu. Jadi itulah kondisi Rasulullah yang dikabarkan jadi meninggal dunia, dan ternyata orang-orang kafirlah yang menghembuskan itu ya. Dan alhamdulillah beliau masih hidup dan bisa bertahan ya, sampai pada akhirnya ada hikmah yang bisa kita dapatkan setelah perang Uhud ini. Walaupun mendapatkan kekalahan ya secara kuantitas tadi, tapi ada hikmah. Nabi bisa membentuk suatu pemerintahan terpusat di Madinah, penghapusan kasta sosial dan naiknya martabat wanita. Nah, inilah sebagian dari yang kita bahas ya di perang Badar dan perang Uhud. Mudah-mudahan bisa kita fahami. InsyaAllah banyak hikmah yang bisa kita ambil dan akan kita lanjutkan pembahasan pada pertemuan berikutnya. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.